Ya. Nah, di sini apa namanya eh, eh, apa ya ketika saya mengikuti LKM Muhammadiyah itu melewati seleksi yang panjang, seleksi yang nggak mudah gitu ya, nggak mudah karena apa? Karena harus ada beberapa step gitu ya, wawancara dengan dosen, wawancara dengan ketua-ketua organisasi di tingkat fakultas, lalu wawancara dengan ketua organisasi di tingkat universitas. Nah, jadi nggak semua berani gitu kan mengambil tantangan ini. Nah sebenarnya itu pun dibentuk gitu ya. Saya pun ya ragu ya awalnya gitu kan. Awalnya ragu. Aduh, ini apa pelatihannya tingkat tinggi banget bahasanya gitu ya. Tingkat tinggi banget saya bisa nggak ya gitu. Nah tapi ketika itu ya saya disupport oleh ya khususnya orang tua saya gitu kan. Orang tua saya yang mensupport saya untuk bisa ikut serta di dalam pelatihan tersebut gitu kan. Nah, di sini perlu kita ketahui juga gitu kan yang namanya apa namanya yang namanya pelatihan pelatihan-pelatihan seperti itu dan akhirnya lolos gitu kan. Ya itu hanya segelintir orang dan orang-orang yang di situ saya belajar banget ya. Orang-orang yang di situ emang emang orang-orang yang semangat dan orang-orang yang berani gitu kan. Dan juga orang-orang yang jiwa kepemimpinannya tuh ya sudah terbentuk gitu. Dia udah nggak bingung lagi dengan identitas dirinya, dia nggak bingung lagi dengan mencari jati diri dan lain-lain. Dia nggak bingung. Dia adalah orang-orang yang udah tinggal mengembangkan potensi-potensinya dalam hal kepemimpinannya gitu kan. Dia yang udah nggak bingung masa depannya itu mau dibawa kemana. Dia yang udah nggak bingung lagi apa namanya ketika bertemu orang baru, ketika berdiskusi dengan orang baru, apakah dia bisa beradaptasi atau enggak. Pokoknya orang-orang yang ada di sini itu benar-benar yang apa namanya ya kelihatan lah orang-orang terpilih gitu kan. Nah, di samping itu gitu ya, di samping itu saya pun di apa ya dididik gitu kan, dididik ya sebenarnya dididiknya itu jiwa kepemimpinannya ya sekali lagi bukan bukan apa kamu harus aktif di kampus gitu itu enggak saya enggak diarahkan seperti itu sama sekali gitu kan kamu harus ikut ini harus ikut itu enggak sama sekali gitu tapi apa jiwa kepemimpinan itu ditumbuhkan gitu ya ditumbuhkan lewat eh, lewat ya kalau saya ya lewat dari cerita-cerita yang ada di buku gitu kan lewat lewat mainan-mainan edukasi gitu yang itu sedari kecil itu menantang saya gitu kan menantang saya untuk apa ya mencoba hal baru gitu kan nah seperti itu. Oke, nah jadi ada lagi selain selain yang tadi ya, selain yang saya posisinya itu ikut LKMM Madya, yaitu mungkin nanti Bunda dan Ayah bisa ditanya ke apa namanya ke keponakan-keponakan ataupun ke orang terdekat yang masih yang ada di tingkat universitas gitu, barangkali masih ada gitu ya pelatihan itu. Nah, lalu selain itu ya ketika saya di tingkat kedua ya berarti ya tingkat kedua di kampus itu saya dipercayai untuk apa namanya memimpin sebuah organisasi juga gitu ya. Bahkan ya ketika saya juga aktif di kegiatan-kegiatan prestasi gitu ya. Itu saya pun sebagai ketua biasanya ketua kelompok gitulah ya. Nah, di sini saya karena saya di psikologi gitu ya, saya berusaha memaknai tadinya skripsi saya pengen pengen seperti itu gitu ya. Saya berusaha memaknai gitu. Kenapa sih kok saya tuh ini ya maksudnya saya tuh cukup tertantang dan kalau bisa dibilang kok berbeda gitu dari teman-teman saya yang lain gitu yang mungkin masih ketika masih ingin mengambil suatu langkah untuk menjadi seorang ketua gitu kan itu benar-benar ragu dan takut gitu kan ya. Ya saya pun ada kayak gitu tapi mungkin tidak apa ya, tidak seheboh gitu kan, seheboh teman-teman lainnya gitu kan. Nah,
itu ketika saya diamanahkan jadi ketua organisasi yang posisinya itu di luar kampus gitu ya, Kak. Nah, habis itu di tingkat ketiga ya diamanahkan sebagai ketua organisasi di dalam kampus gitu. Legislasi ini ya, Dewan Legislasi Mahasiswa bahasanya gitulah ya. Nah, yang biasanya biasanya berhubungan sama pihak dekanat dan lain-lain gitu kan. Nah, saya di situ berusaha memaknai, kok saya dari awal masuk aja tuh berani ya jadi istilahnya jadi ketua-ketua acara, sampai akhirnya jadi ketua organisasi gitu. Dan sampai akhirnya ikut pelatihan tersebut. Oh, ternyata gitu ya. Ya memang waktu di awal saya nggak berani sama sekali, waktu ospek tuh nggak pede sama sekali, apalagi kan yang namanya ospek itu di ini ya, dibentak-bentak, di mungkin apa ya, disalah-salahin gitulah ya, sempat gitu kan. Adalah beberapa kejadian gitu kan. Nah, tapi ternyata itu tidak mematahkan gitu ya. Tidak mematahkan eh, semangat saya. Karena apa? Ketika saya menghadapi sebuah kesulitan, ya orang tua saya mensupport gitu kan, mensupport. Dan orang tua saya nggak nyuruh untuk aktif, nggak nyuruh untuk kamu harus jadi ketua ini, kamu harus ikut kegiatan prestasi ini, kamu harus dapat beasiswa dan lain-lain. Itu enggak. Tapi tadi jiwa kepemimpinannya itu ditumbuhkan diam-diam, bahasanya gitu ya, diam-diam lewat ya interaksinya sehari-hari dengan kita, lewat alat-alat yang diberikannya sehari-hari kepada kita gitu ya, misalnya buku-buku bacaannya itu tentang bagaimana beraninya seorang penggembala misalnya gitu ya, menjaga domba-dombanya untuk bisa untuk tidak sampai diterkam harimau gitu kan misalnya. Habis itu mainannya gitu ya, mainannya ketika dia itu diberikan satu mainan gitu ya, dia mainan itu dieksplor dengan baik. Dan ketika dia udah selesai mengeksplor, dia diberikan mainan yang tingkatnya lebih tinggi gitu. Nah, di sini yang mau saya sharing sedikit dengan komparasikan teori-teori yang ada. Next. Ya, ini ada beberapa yang baru ini juga ya. Baru bergabung juga. Saya ucapkan selamat datang gitu ya. Ada nama-namanya juga banyak yang baru saya temui gitu ya. Berarti kan ini pertemuan pertama. Terima kasih sudah hadir di Haula Webinar Series. Semoga semoga banyak ilmu yang bisa sama-sama kita sharing gitu ya. Baik nanti di sesi diskusi ataupun di sesi materi ini. Nah, leader is action is not position gitu. Next. Ya, jadi di sini ada 5 dampak pada anak yang belum memiliki jiwa kepemimpinan. Ya, di sini yang pertama itu bisa jadi sulit beradaptasi. Jadi belum mandiri, ya, belum bisa memanajemen waktu dengan baik, belum mampu mengontrol dirinya saat bersosialisasi. Ya, dan yang terakhir itu dia masih belum menemukan gitu ya, menemukan jati dirinya gitu. Nah, di sini pada akhirnya itu kenapa akhirnya jiwa kepemimpinan itu perlu ditumbuhkan gitu ya, perlu ditumbuhkan dari awal gitu kan. Karena apa? Karena dia harus menemukan siapa sih dirinya gitu kan, siapa sih dirinya. Dan bagaimana dia harus bersikap kepada lingkungannya gitu kan. Nah, jadi seperti ini ya, ketika misalnya anak-anak kita gitu ya, bunda dan ayah di sini menemukan gitu ya, oh anak kita sulit beradaptasi gitu kan, habis itu oh anak kita belum mandiri gitu kan misalnya, dia apa-apa di mintanya diambilin dan lain-lain. Habis itu belum bisa memanajemen waktu dengan baik. Nah, itu bunda dan ayah wajib waspada gitu, dan wajib menanggulanginya dari sekarang. Nah, asesmen kayak gini ya, kalau bahasa psikologinya kan asesmen gitu kan, atau mungkin
apa pengamatan gitu ya. Pengamatan kayak gini kan hanya bisa dilakukan oleh orang tua gitu kan, ataupun guru di sekolah. Tapi kan yang intens kan pasti orang tua ya. Nah, di sini saya pun juga sempat terbesit gitu kan, saya punya anak Iskar gitu, saya ingin ingin ya dia itu suatu saat menjadi seorang pemimpin, tapi ya saya juga ingin apa namanya mengamalkan ya itu ya dia nggak akan ngerasa disuruh jadi seorang pemimpin, dia sendiri yang akan mengambil tanggung jawab itu gitu kan. Nah, di sini saya melihat Iskar itu dia bukannya sulit beradaptasi, tapi cenderung kurang bisa ya ketika awal-awal tuh kurang bisa berbaur terhadap lingkungannya. Ternyata kemarin saya baru dapat kuncinya gitu ya. Oh ternyata emang dari awal sebelum dia bertemu dengan lingkungannya kita harus ngeprolog dulu gitu kan, ngebriefing dulu ke Iskar gitu kan. Nanti kamu ketemu sama Om Rawedi gitu kan, Om Rawedi nanti itu Om Rawedi itu maksudnya itu seusianya sepantaran gitu, tapi memang itu bukan sepupunya dia tapi omnya gitu ya, jadi manggilnya gitu. Nanti ketemu Om Rawedi, di sana Om Rawedi punya mainan banyak sekali. Tapi Iskar itu wajib berbagi gitu ya, wajib berbagi, nanti bermain bersama. Iskar kan juga bawa mainan gitu ya. Nah, Iskar nanti disapa Om Rawedinya gitu kan, disapa Om Rawedinya, di apa namanya diajak bermain gitu, nanti salim, nanti kenalan, habis itu dan lain-lain gitu ya. Habis itu apa namanya nanti Om Rawedinya di ini ya apa namanya mainnya baik-baik ya gitu gitulah ya. Nah, ternyata dia harus diperolok kayak gitu. Ketika dia datang, ketika dia maksudnya ketemu gitu, dia senang, maksudnya dia senang langsung bermain, dia bisa langsung beradaptasi. Oh ternyata faktornya itu ya gitu ya. Nah, habis itu ya kalau belum mandiri itu Bunda dan Ayah sudah ini ya sudah apa namanya sudah bisa tergambar lah ya. Biasanya kan kalau anak udah waktunya bisa toilet training belum bisa. Habis itu ketika anak itu udah apa namanya seharusnya apa ya bisa pergi-pergi gitu ya tanpa bantuan kita itu belum bisa gitu, mau jadi temenin terus gitu ya. Nah, habis itu ketika belum bisa memanajemen waktu gitu kan, belum bisa memanajemen waktu, itu kan terlihat ketika nanti dia itu remaja gitu, bagaimana dia bisa mengerjakan PR-nya dengan baik, tapi dia juga bisa bersosialisasi sama temennya. Habis itu hmm, dia juga apa namanya bisa ikut aktivitas-aktivitas kita di luar gitu. Itu mulai terlihat tuh saat remaja. Nah, nanti saat kuliah lebih terlihat lagi manajemen waktunya. Lalu belum bisa mengontrol dirinya saat bersosialisasi. Ya ketika bersosialisasi, ada di lingkungan baru, beradaptasi, dia itu tidak bisa mengimbangi gitu ya, tidak bisa mengimbangi dan apa namanya bisa jadi dia terlalu menutup diri gitu ya, menutup diri, bisa jadi dia terlalu emosian gitu kan, atau bisa jadi dia terlalu apa namanya ikut apa yang ada di lingkungannya, kan itu juga salah satu salah satu ciri-ciri ya perlu ada yang dibenahi gitu dari segi jiwa kepemimpinannya gitu. Dan yang terakhir itu jati diri ya, dia belum bisa menemukan jati dirinya, maksudnya siapa sih dirinya, kesukaannya tuh apa, nggak sukanya tuh apa gitu ya, dia itu kemampuannya tuh bagusnya di mana, itu dia masih belum menemukan gitu. Nah yang kayak gini kan bisa kita temukan di sejak kita itu usia dini gitu kan, sejak kita itu usia dini. Next. Iya, bisa di slide selanjutnya. Nah, di sini
apa namanya di sini 3 urgensi menanamkan jiwa leadership pada anak ya, karena pemimpin itu dibentuk bukan dilahirkan. Ya, tadi ya banyak teori yang akhirnya mengerucutkan bahwa pemimpin itu ya ada yang dilahirkan, tapi lebih banyak pemimpin yang terbentuk ya dari pola asuh ibunya, dari lingkungan dan lain-lain. Memang untuk membentuk kepemimpinan ini nanti kita akan banyak diskusi di kolom chat aja ya, karena ya di sini barangkali bunda dan ayah menemukan kesulitan-kesulitan dalam menumbuhkan jiwa kepemimpinannya. Buah hati kita kan itu malah lebih lebih praktek banget gitu kan. Nah, lanjut, karena saya di sini merasakan menjadi seorang anak yang benar-benar well grow gitu ya, benar-benar ditumbuhkan berdasarkan teori-teori yang ada gitu ya, berdasarkan teori-teori yang ada, lalu juga dikombinasikan dengan ya kalau kita muslim ya berarti dengan ajaran-ajaran Islam, dan juga dengan pengalaman-pengalaman ataupun evaluasi dari pengasuhan sebelumnya gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Ya, yang kedua itu setiap anak memiliki potensi menjadi leader ya kan. Tinggal mau apa enggak ketika kesempatan itu datang gitu ya. Nah, habis itu anak yang sudah mampu jadi pemimpin dirinya sendiri akan bisa memimpin orang lain di kemudian hari gitu kan. Nah, makanya kita itu harus selesai dulu dengan jati diri kita, manajemen diri kita gitu ya. Makanya kan kalau saya lihat kalau di kampus-kampus tuh ada tentang manajemen diri itu di awal beneran digalakkan dan lain-lain ya. Gitu, next. Nah, di samping itu gitu ya, jiwa kepemimpinan itu ada dari kebiasaan-kebiasaannya gitu ya, kebiasaan-kebiasaannya. Saya dulu ingat banget nih, ini mumpung ada di depan saya, bentar. Nah, ini ada salah satu ya permainan yang kalau dulu permainannya permainan Jerman ya, permainan Jerman ya ini nih. Nah, ini nih ya. Ini dulu ini mainannya tuh mainan Jerman gitu ya, yang posisinya saya itu sulit gitu mendapatkan mainan ini gitu. Nah, apa sih gitu kan, apa sih hubungannya sama jiwa kepemimpinan gitu. Saya merasakan betul gitu ya, karena saya itu bermain itu senang ya, menurut anak kecil kan semua bermain itu senang ya, menyenangkan. Nah, saya pun merasakan saya senang gitu ketika bermain. Nah, di sini ini contohnya tuh ada namanya pelangi kata ya. Ini contohnya ada namanya pelangi kata di sini nih. Nah, ininya pakai background jadi ada kurang terlihat. Kita hapus dulu backgroundnya ya. Ya, jadi kalau dulu namanya pas. Nggak tahu Bunda dan Ayah pernah dengar apa enggak ya. Namanya itu pas, tali pas bahasanya. Nah, sekarang itu di Haula Toys ada yang namanya pelangi kata gitu kan. Nah, di sini ya, ini ya. Pelangi kata. Di sini saya merasakan dulu ketika masih kecil tuh saya merasa ada beberapa buku yang sulit menurut saya gitu kan, yang sulit menurut saya, dan itu nggak bisa saya selesaikan saat saya usia 3 tahun gitu, tapi bisa saya selesaikan saat usia 5 tahun. Nah, tapi saya tertantang untuk bisa sampai ke buku itu gitu kan. Nah, dengan jenjang yang ada di contohnya di pelangi kata ini kan. Nah, ini memang ini cara bermainnya dengan menggunakan alat gitu ya, dengan menggunakan alat nih, contohnya yang nanti misalnya ini ya, nih kupu-kupu ya. Nah, ini contohnya ya, ini misalnya kupu-kupu sebelah kanannya yang mana, sebelah kirinya yang mana ya, itu nanti ada alatnya gitu ya, alatnya nanti dipindah-pindahin gitu kan, dipindahin, oh ini satu nih, satu ininya apa nih, apa namanya, nih satu nih, ininya apa, Mbak share screen-nya ini mungkin kurang terlihat ya.
Nah, ini dipindahin satu, oh satu nih, satu. Warnanya kupu-kupu sayapnya biru. Yang kupu-kupu sayapnya biru lagi mana ya? Oh ini, gitu kan. Ini nanti lama-lama berkembang jadi lebih susah lagi levelnya, gitu kan. Lebih susah lagi levelnya. Nah, itu saya merasakan betul, saya sangat senang gitu ya pada saat bermain ini, dan saya pengen bisa sampai ke buku kelima gitu nih contohnya lagi. Itu dengan warna, nyari pasangannya masing-masing. Nah, sekarang posisinya dia nyari apa namanya kebalikannya dengan gambar yang lebih kecil gitu ya. Itu sangat lebih susah lagi gitu untuk anak-anak ketika ngebuka lembaran baru gitu ya. Nah, makanya saya apa namanya saya ingat betul gitu ada beberapa buku yang nggak bisa saya selesaikan saat saya usia 3 tahun gitu kan, baru bisa saya selesaikan di usia 5 tahun. Nah, seperti itu. Next. Ini apa namanya, ini nanti ada kunci jawabannya nih. Ini bahkan sangat lebih susah ya, sangat lebih susah nih. Karena apa? Karena kita harus tahu ya, hewan mana itu cocok sama lingkungan yang mana gitu. Misalnya pantai, ada apa di pantai? Oh, ada burung elang misalnya gitu kan. Habis itu hutan, oh ada singa. Itu harus harus bisa ditemukan. Nah, itu kan dengan bantuan bunda dan ayah juga pastinya ya. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap kepemimpinan pada anak. Yang pertama itu ada faktor internal, kepribadian anak atau karakter anak gitu ya. Makanya tadi ketika saya introvert gitu ya, banyak kok pemimpin-pemimpin dan teman-teman saya yang introvert tapi bisa jadi leader gitu, banyak. Karena itu bukan jadi indikator kita bisa jadi pemimpin apa enggak gitu. Itu cuma terkait gaya komunikasi aja nantinya kan. Nah, itu bisa jadi kedisiplinan anak, jujur, tanggung jawab, ya, sikap percaya diri anak, perasaan simpati dan empati, sikap berani, gitu kan. Nah, udah di sini nggak masalah ketika anak itu introvert gitu, tapi dia mau jadi pemimpin gitu, karena itu suatu hal yang berbeda gitu. Nggak harus pemimpin itu ekstrovert, tapi memang nanti ketika dia eh, apa namanya dia memimpin, pasti kan dia akan dihadapkan oleh situasi yang mendesak dia untuk bisa berbicara di depan. Introvert nggak apa-apa, banyak kok. Apa saya melihat ada pengusaha-pengusaha yang introvert tapi jadi pengusaha sukses gitu kan. Jadi itu bukan suatu indikator. Nah, faktor eksternal itu bisa lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, sama lingkungan masyarakat. Next. Nah, ini ada dua cara ya menumbuhkan jiwa kepemimpinan pada anak. Walaupun memang selain cara ini nanti ada apa namanya benda-benda yang mendukung ya, seperti yang saya bilang ya, saya tidak disuruh jadi ketua ini ketua itu gitu kan. Kamu waktu saya pun diminta untuk ikut gabung ke perusahaan, itu nggak dibilang saya bakalan jadi apa, saya di perusahaan gitu kan, habis itu nanti mimpin suatu divisi atau apa gitu, enggak di seperti itu gitu kan, nggak diinfokan seperti itu dan nggak dibentuk seperti itu, tapi paling nggak dasar-dasarnya tuh dibekali gitu kan. Nah, yang pertama itu membekali dengan ilmu agama gitu kan, itu yang pasti harus kuat gitu kan. Nah, habis itu mengajarkan 7 kebiasaan efektif untuk meningkatkan kepemimpinan anak, ya proaktif. Nah, ini 7 kebiasaan efektif ini itu enggak serta merta muncul gitu kan, atau hanya dikasih tahu materi-materinya aja, enggak. Tapi tapi ya tadi dengan alat-alat peraga, dengan buku-buku bacaan gitu ya, akhirnya anak-anak kita itu memahami gitu kan, memahami apa yang harus dia lakukan gitu. Nah, ya ini mungkin bisa di share screen ulang.
Oh iya, ada ini Bunda yang izin ini ya. Udah zuhur ya di waktu Indonesia Tengah ya. Ini memang kalau lagi Haula Webinar Series itu banyak sekali ya yang apa namanya, yang banyak dari luar daerah. Makanya kami juga bingung juga nih kalau misalnya ini kan offline udah bisa ada gitu ya. Akhirnya apa namanya, kita bisa offline juga gitu, nanti yang di luar-luar Jawa atau di Jawa bagian timur gitu, itu nanti gimana gitu ya. Nah, ini saya lanjut lagi ya, sedikit ini buat jadi, dia bisa membuat rencana. Nah, ini sebenarnya misalnya ya proaktif gitu ya, proaktif itu dari mana sih gitu. Misalnya ketika kita apa namanya, memberikan suatu alat peraga, mainan ataupun buku gitu ya, kita juga bisa bertanya ke anak kita gitu ya, "Kamu mau apa lagi habis ini?" Gitu. Nah, jadi, atau gini, "Ayo ini bukunya udah selesai," gitu kan. Udah selesai. Nanti dia ini sendiri gitu kan, aktif sendiri, mau baca buku lagi gitu. Nah, hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya hal-hal remeh, hal-hal kecil yang Bunda dan Ayah mungkin ngerasanya gitu doang gitu kan, tapi saya yang merasakan sendiri sebagai anak gitu ya, hal-hal kayak gitu tuh yang akhirnya membuat kita itu berani gitu, yang membuat jiwa kepemimpinan kita itu tumbuh gitu kan, gitu. Karena ya balik lagi di Haula Webinar seri sebelumnya ya, saya sudah pernah bilang ya, saya nggak pernah dipaksa, nggak saya pun dibebaskan mau eksplor apa saja, tapi saya selalu dibimbing gitu kan, yang membuat saya itu, oh ternyata nggak apa-apa ya salah, asal kita mau memperbaiki. Oh ya, oh nggak apa-apa ya kita misalnya ketika memimpin kita salah mengambil langkah gitu kan, tapi setelah itu kita mau bertanggung jawab untuk menyelesaikan gitu-gitu ya. Nah, itu tumbuh dari yaitu buku-buku bacaan dan mainan-mainan yang sebenarnya sudah dikondisikan sejak kita usia dini gitu kan. Lalu kemudian sudah bisa ini kan prioritas gitu. Kalau itu mah berdasarkan pertama mah ini ya berdasarkan apa namanya, jadwal gitu yang ada. Misalnya kalau ada anak yang ada les, ya udah dikasih tahu yang utama itu ya sekolah, lalu ikut les, lalu apa namanya baru main kan, boleh main itu. Itu lama-lama kan anak bisa ngatur sendiri tuh waktu, lalu berpikir nah itu, lalu ada kompromi dan toleransi gitu kan. Mbak Ula, kemudian ada suaranya kurang jelas, Mbak. Ya, banget. Halo, Mbak Haula. Ya, ini saya lanjut gitu kan. Ada, Haula, iya. maaf Mbak, tadi suaranya kurang jelas. Mungkin bisa diulang yang terakhir-terakhir tadi. Oh iya, Ya. Iya, ini kan sudah ya, tadi kompromi dan toleransi, lalu mewujudkan sinergi, lalu mengasah diri. Nah, ini sebenarnya ada contoh-contohnya itu saling berkorelasi gitu kan. Nah, kenapa mengasah diri gitu ya? Mengasah diri itu ya tadi yang saya bilang, hadirkan jenjang yang terus naik gitu kan, naik levelnya gitu kan ke anak kita. Nah, lalu apa? Kalau untuk sinergi itu kita bisa membuat anak kita itu cari permainan-permainan yang bisa membuat mereka itu bermain bersama teman sebayanya, atau bersama orang tuanya, atau bersama yang mungkin usianya lebih muda dan lain-lain gitu ya. Nah, habis itu kalau kompromi dan toleransi gitu ya, kompromi dan toleransi itu kan ya ketika saya bermain ini aja ya, bermain kapla lagi, apa pelangi kata gitu kan, bermain pelangi kata itu ya ketika saya kunci jawabannya itu salah gitu kan, ayo mana lagi yang apa namanya, coba dicari yang salah yang mana gitu kan, ayo coba dipasang kembali, apa perlu
diulang atau kamu mau cari yang salahnya aja di mana gitu kan. Nah, itu dari hal-hal kecil kayak gitu itu yang ngaruh ke apa namanya kebiasaan-kebiasaan kita gitu kan. Ketika besar nanti gitu kan. Nah, kalau berpikir untuk menang, saya yakin semua buku, semua apa namanya semua mainan itu pasti apa ya mengajarkan tantangan-tantangan baru gitu ya. Nah, mungkin itu saja. Next, nanti bisa kita sharing-sharing aja di grup diskusi ya. Oke. Nah, di sini kalau untuk materinya cukup sekian gitu. Nah, ini mungkin ada beberapa yang tadi kan saya sempat info ya, kami itu bergerak di bidang mainan, ya, mainan edukasi yang memang berdirinya itu sejak tahun 1998 gitu, dan sebenarnya terbesitnya saat saya lahir gitu kan. Nah, 98 dan itu posisinya mainan edukasi dulu sangat jarang gitu kan. Nah, ini kami di sini karena kami sudah bergerak selama berpuluh-puluh tahun gitu ya. Kami ada nih yang program yang lagi kami adakan gitu ya, namanya program cuci gudang mainan gitu ya. Nah, berhubung gudang kami itu sudah berpuluh-puluh tahun gitu ya, ternyata ada barang-barang di gudang kami yang masih berfungsi gitu kan, masih berfungsi. Tapi namun memang kalau untuk apa namanya dijual di Haula Toys-nya sendiri itu sudah tidak kami rekomendasikan gitu, makanya tapi masih berfungsi nih, saya pun masih bermain gitu kan, masih bermain dengan mainan-mainan ini ke Iskar gitu ya. Nah, barangkali Bunda dan Ayah itu sedang mencari mainan dengan harga yang apa namanya bahasanya harga second, barang baru harga second gitu ya, dengan kondisi fisik itu 80-90% gitu kan. Nah, bisa mampir ke Cuci Gudang Mainan, Instagramnya ya. Instagramnya Cuci Gudang Mainan, yang bentukannya kayak gini ya, Bunda dan Ayah ya, yang ada di layar. Nah, di situ gampang banget ordernya, cukup komentar mau, nanti diproses sama admin gitu. Nah, di situ juga ada contoh real barang-barangnya dengan ini harganya sangat miring banget gitu kan, sangat miring banget karena memang tujuan kami barangkali ada yang mengejar mainan itu berdasarkan fungsi gitu kan, berdasarkan fungsi dan masih membutuhkan mainan-mainan ini daripada kami istilahnya daripada kami olah kembali ataupun kami hancurkan gitu kan, karena ini apa namanya karena ini emang stok lama di gudang gitu kan, tapi nggak pernah dipakai sama kami gitu ya. Itu barangkali ada Bunda dan Ayah yang memang memerlukan gitu ya. Next. Gitu, nanti bisa dicek aja Instagramnya Cuci Gudang Mainan, itu bisa apa namanya itu harganya sangat jauh dari harga real di lapangan gitu ya, ataupun harga bahkan ada beberapa yang memang jauh dari harga marketplace gitu ya. Nah, eh, ini kami open juga reseller dan agen dan distributor gitu ya, untuk Bunda dan Ayah yang berminat ikut membership di Haula Toys gitu. Nah, kita kan memang ingin sekali semua anak Indonesia itu bisa mendapatkan edukasi yang terbaik oleh orang tuanya gitu kan, ataupun oleh lembaga terdekatnya. Next. Ya, ini ada distributor, ada reseller dan agen gitu ya, bisa ditemukan di daerah-daerah masing-masing. Next. Nah, bisa juga kami sering sharing tentang Haula Webinar Series juga, tapi ada infografis gitu ya. Itu ada di Instagram dan TikTok dan Facebook gitu ya. Nah, bisa nanti Bunda dan Ayah follow kami, dan juga kami ada konsultasi edukasi Haula ya. Kalau emang ada bingung-bingung soal apa namanya soal pengasuhan anak gitu kan, bisa ke konsultasi edukasi Haula gitu. Nah, apa namanya nanti kalau misalnya
mau kontak langsung dengan saya gitu bisa ke Instagram saya juga _FZNH gitu ya. Nah, di situ saya juga sharingnya sih terkait ini ya, maksudnya terkait pengalaman-pengalaman pribadi juga gitu kan. Tapi yang saya hubungkan dengan ya memaknai setiap fase kehidupan yang pernah saya lewati gitu kan. Karena intinya di psikologi kan seperti itu kan. Next. Itu saja mungkin dari kami, ya kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan itu adanya di Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa gitu ya. Manusia tempatnya hilaf dan salah, ya semoga kita bisa bertemu kembali dan bisa sharing setelah ini juga gitu ya, di Haula webinar seri selanjutnya gitu. Ya, barangkali dari Bunda dan Ayah itu ada yang ingin ditanyakan atau masukan atau diskusi gitu ya dengan kami, boleh banget gitu ya, bisa di kolom chat ataupun karena ini forum yang intimate gitu kan, kita bisa open mic dan open cam juga nih gitu kan untuk Bunda dan Ayah di rumah. Itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas atas kehadirannya, atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakillah khairan Mbak Haula atas pemaparan materinya. Untuk sesi selanjutnya bisa kita lanjutkan dengan sharing atau mungkin ada pertanyaan nih dari para peserta Bunda dan Ayah di sini. Boleh langsung dibuka mic-nya atau di kolom chat juga boleh. Apakah ada pertanyaan Bunda dan Ayah atau mau sharing? Bunda Dewi, Bunda Neneng, Bunda Zain. Ini ada nih. Oh, dari Bunda Dewi. Bagus ilmunya, sukses selalu. Amin. Terima kasih Bunda Dewi. Iya Bunda Dewi, ini ya udah bertemu Haula Toys dari tahun 2000 ya Bunda ya. Waktu itu Haula Toys masih 2000 itu berarti masih di Tanjung Priuk kayaknya atau di Senin ya. Di Pasar Senen, bukan di Pasar Senen, di Senen Keramat Sentiong tokonya. Iya. Oh, anaknya ABG. Ini sebenarnya juga ini kalau untuk kalau untuk anak ABG ya saya juga pernah mengalami jadi anak ABG gitu ya. Ya testing tadi saya bilang masa-masa introvert saya tuh pas saya ABG malah kan gitu. Tapi ya alhamdulillahnya bisa masih bisa potensi saya dikembangkan itu ya pas ketika kuliah gitu kan, bener-bener all out gitu kan, keluar semua bahasanya gitu. Boleh Bun kalau mau sharing kita diskusi aja nih, santai. Ya Bunda Dewi, silahkan. Mau open mic, open cam, mau diketik aja. Welcome Bunda Dewi. Yang lainnya juga mungkin ada pertanyaan atau mau sharing Bunda Nenek. Nah, ya ini anaknya Bunda Dewi umurnya 18 tahun, lagi ada masalah di sekolah. Ini sambil Vika bacain begitu ya Bunda Dewi ya. Boleh Bunda kalau mau sharing langsung boleh, kalau di chat misalnya lebih nyaman di chat juga boleh. Ini udah ada prolognya nih Bunda Haula di kolom chat. Iya, barangkali Bunda yang lain juga ada yang ingin didiskusikan atau ingin disampaikan. Tadi ada beberapa yang ini ya yang keluar masuk juga gitu. Mungkin sinyalnya juga sinyalnya juga kurang kurang ini kurang mendukung.
Ini kita tunggu dari Bunda Dewi dulu nih. Atau mungkin langsung direspon sama Mbak Haula atau bagaimana Mbak Haula? Ya, nanti sambil saya baca juga ya. Kalau Bunda Dewi masih ini ya. Bunda Dewi masih mengetik ya. Ini apa namanya? Oke, iya. Di sini sih saya pernah ya. Oke, ini saya. Oh iya, siap Bunda. Nanti kalau ini kalau misalnya ada yang setelah yang perlu kita diskusikan lagi, boleh nanti via konsultasi edukasi juga. Untuk bisa lebihnya, kalau emang ada hal-hal yang private gitu, itu bisa lewat konsultasi edukasi. Nah, izin menjawab sedikit gitu ya. Ini mungkin dialami ya jadi kan saya kan memang anak pertama ya. Saya anak pertama. Habis itu juga adik saya, dan ini orang tua saya juga kan sedang mengasuh anak-anak yang berkebutuhan khusus ya. 3 orang gitu kan. Nah, ya kalau untuk masalah pembulian gitu ya, emang sekarang tuh lagi center banget gitu kan. Dan dari dulu sih sebenarnya, maksudnya dari ketika saya di kalau saya malah posisinya itu kalau pesantren kan menuju sekolah umum itu memang cukup perlu beradaptasi ya. Kalau saya ya dari sekolah umum pindah ke sekolah alam itu juga sebenarnya mirip gitu kan, dari sekolah yang biasanya teratur gitu kan. Pesantren itu dari sekolah yang berarti dari dia yang dibalut dengan ilmu agama, habis itu dikit-dikit tentang agama dan lain-lain gitu kan, ke sekolah umum yang mungkin lebih lebih terbuka gitu kan. Nah, sama halnya dengan saya gitu kan. Nah, di sini memang ini ya, kalau saya waktu itu, kalau untuk pembulian sebenarnya bukan lebih ke pembulian karena saya introvert gitu kan. Karena saya introvert ya, jadinya banyak hal-hal yang saya kurang bisa beradaptasi karena terlalu terbuka. Maksudnya terlalu terbuka, pergaulannya juga maksudnya tidak dilandasi dengan mungkin aturan-aturan di sekolah formal gitu. Padahal saya kan sekolah formal biasa gitu kan, dan sempat juga IT gitu ya. Nah, ke sekolah alam yang maksudnya sangat lebih bebas gitu kan. Nah, ini memang saya mengalami di saya dan secara general di anak-anak orang tua saya gitu ya. Di sini bisa jadi ya lingkungannya itu tidak sesuai dengan karakter si anak gitu. Saya mengalami ada anak yang sedang diasuh orang tua saya itu, ya ketika dia ada di sekolah alam ya dia itu jadi jadi tukang bully, tukang bohong, tukang jadi orang yang nakal lah bahasanya gitu ya. Nah, karena ternyata lingkungan sekolah alam itu tidak cocok untuk diri dia gitu ya. Untuk diri dia itu yang perlu tantangan lebih besar lagi gitu kan. Nah, tantangan yang lebih besar itu nggak bisa didapatkan di sekolah yang lingkungannya kecil gitu kan. Nah, makanya dia dipindahnya ke lingkungan pesantren gitu yang muridnya banyak gitu. Akhirnya dia sekarang jadi ketua OSIS gitu ya, ketua OSIS. Dia tidak ada tuh yang namanya dia ada laporan ngambil punya temennya, ngebully temennya dan lain-lain tuh udah nggak ada lagi ada hal kayak gitu. Nah, habis itu
apa namanya, kalau saya gitu ya, kalau saya itu saya orangnya yang lebih tertutup ya. Ketika saya ada di sekolah umum ya, ketika saya di sekolah umum, saya itu nggak akan bisa berbaur. Ketika saya ada di sekolah umum, saya nggak akan bisa berbaur dan berpikiran terbuka gitu, kalau saya nggak sampai dipindah ke sekolah alam gitu. Karena di sekolah alam itu lebih beragam, bahkan guru itu seperti teman gitu kan, guru itu seperti teman, jadi kita juga banyak yang bisa kita, ambil pelajaran dari guru-guru, bisa jadi kita punya teman seorang guru juga gitu kan. Nah, jadi itu, balik lagi kita harus, memahami dulu nih karakter anak, ya ini pengalaman dari, karena kan setiap kali, ketika saya sudah kuliah gitu ya, dan orang tua saya mengasuh yang 3 orang anak ini, ya setiap kali ada keputusan terkait hal-hal, apalagi saya udah belajar psikologi gitu ya, hal-hal yang terkait pengasuhan, terkait, cara, "Ih, ini si adik yang ini gimana ya, menurut kamu diapain sih?" Gitu-gitu, itu, orang tua udah melibatkan anak pertamanya dan anak keduanya gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi izin menjawab sedikit berdasarkan pengalaman, memang yang pertama itu kita harus tahu, karakter anak itu seperti apa gitu ya, karakter anak kita itu seperti apa. Apakah emang, eee, maksudnya, pembuliannya itu sejauh apa gitu ya, kalau yang dibully ya pembuliannya sejauh apa, karena, teman saya juga ada yang dulu dia korban pembulian, dia pindah ke homeschooling gitu kan. Ya di homeschooling dia bisa kok beradaptasi dan berbaur dan, eee, dia juga maksudnya dia punya teman dan nggak yang bukan jadi bahan bulian lagi gitu kan. Karena kan kita perlu tahu juga, apa alasan membulinya, alasan dibully gitu kan dan alasan temannya membuli itu karena apa gitu kan. Nah, balik lagi, ketika ketika memang soalnya saya juga waktu di awal-awal di kampus itu juga sempet ya sempatlah jadi ya karena saya bertingkah aneh dibandingkan dibandingkan teman-teman yang lain, saya sempat jadi bahan, "Ih, kok haula gitu sih, kok haula gitu-gitulah ya." Gitu. Nah, tapi karena ya tadi, orang tuanya paling nggak paham, anak itu karakternya seperti apa, ya. Makanya nanti perlu, ada apa ya, penanganan yang tepat kalau emang berarti dia, nggak cocok gitu ya di sekolah umum, ya berarti di sekolah mana yang, bisa membuat dia itu mengembangkan potensinya, gitu. Ya memang tapi kalau misalnya udah pernah jadi, korban bullying gitu kan, bahkan sampai bullying-nya itu, dari guru juga gitu ya, si apa sih namanya, ini ya, maksudnya dalam diri anaknya ya, secara psikis di dalam diri anaknya itu perlu dibenahi dulu tuh, maksudnya dibenahinnya gini, perlu disiapkan dulu mentalnya ketika menghadapi lingkungan barunya yang lain gitu kan. Nah, ya, nah, paling saya bisa, melihatnya sebagai seorang orang tua gitu kan, yang ketika itu, orang tua saya lakukan itu adalah tetap mensupport anaknya terus gitu kan, mensupport anaknya terus dan selalu, mengajak, mengajak, apa ya bahasanya, ngobrol, mengajak ngobrol anaknya itu, setiap kali dia, selesai sekolah gitu kan. Nah ini yang selalu orang tua saya lakukan gitu kan ketika, kayak ketika, mendapat laporan dari saya, misalnya, apa namanya, atau laporan dari, guru-guru itu, Haula misalnya diem banget gitu kan, misalnya kayak gitu, itu nanti ya sayanya ditanya, "Gimana sekolahnya?" Dan lain-lain. Habis itu, "Apa yang kamu temukan di sekolah?" Gitu kan. Tapi jangan dikasih tahu kalau kalau misalnya dapat laporan dari sekolah kalau kamu tuh kayak gini gitu, jangan dikasih tahu, itu saya nggak pernah, dikasih tahu sama sekali orang tua saya itu dapat laporan apa dari sekolah itu enggak gitu ya. Tapi, selalu ditanya, "Kamu, ada apa? Ada masalah apa? Eee, ada kesulitan nggak dalam belajar? Ada kesulitan nggak dalam beradaptasi sama teman-teman?" Kan orang tua saya nanti tahu gitu kan, "Oh temennya, teman kamu ternyata cuma 3 ya," gitu kan. "Kamu deket sama siapa aja?" Gitu kan. "Ada nggak yang kamu nggak suka?" Gitu kan. "Ada nggak yang kamu sukai?" Dan lain-lain gitu ya. Nah, apa namanya, selalu mengajak, ngobrol anak setelah
dia melakukan aktivitas sekolahnya. Nah, itu yang selalu ibu saya lakukan. Itu yang akhirnya membuat ibu saya bisa memutuskan gitu ya, memutuskan oh ini nih si si ini nih yang kan namanya Yahya ya. Si Yahya nih di sekolah alam dia malah jadi anak bandel ini gitu kan, karena tidak ada aturan yang mengikat dia, karena ya apa namanya, karena ya tantangannya ya istilahnya kan seangkatan aja cuma 15 gitu ya, cuma 20 maksimal 23. Ini dia nggak terkembangkan ini gitu kan, potensinya gitu kan. Nah, ya udah akhirnya akhirnya oh dia harus ini nih, harus ada di lingkungan yang tetap membebaskan dia bereksplorasi, tapi dengan aturan-aturan dan dengan tantangan yang lebih berat gitu. Nah, akhirnya ketemulah ada salah satu lembaga pesantren gitu ya, yang itu bisa mengakomodir dia. Masuk-masuk baru juga 2 bulan masuk udah langsung jadi ketua OSIS gitu kan. Karena kelihatan sekali bedanya dia. Nah, lalu kalau saya gitu kan, kalau saya, oh ini anaknya karena pendiam gitu, dikit-dikit istilahnya dikit-dikit tuh ini sama temennya gitu ya, apa namanya nggak bisa berbaur sama temennya gitu kan. Ya sempat saya pernah ada juga waktu itu, karena apa ya, karena ya teman saya banyak yang namanya SMP ya, banyak yang caper gitu kan. Akhirnya yang harusnya jadi tugas saya jadi diambil dia karena dia ingin dapat perhatian dari yang lain, ya saya sampai nangis dan lain gitu ya, dan lain-lain. Nah, itu ditanyakan oleh ibu saya gitu. Oh, ternyata ini anak nggak bisa nih ada di lingkungan yang maksudnya di lingkungan yang seperti itu gitu kan. Dia harus ada di lingkungan yang sangat beragam, yang membuat dia belajar karakter orang-orang, tapi lingkungan itu juga menghargai gitu kan, menghargai perbedaan setiap orang gitu. Nah, itu akhirnya muncullah ini ide sekolah alam gitulah ya. Nah, tapi memang kalau untuk ketika kuliah, orang tua saya selalu memilih negeri gitu, karena setiap anak kalau udah di negeri itu dia udah bisa beradaptasi dan kelihatan nanti siapa yang akhirnya proaktif, siapa yang akhirnya maksudnya siapa yang akhirnya dia punya jiwa kepemimpinan dan lain-lain gitu. Nah, seperti itu ya untuk yang mungkin itu ya bisa apa terkait bullying gitu. Nah, di sini mungkin kalau dari Bunda Dewi ada yang ingin ditanyakan lagi, atau ada barangkali di sini juga sudah bergabung juga ya dari Bu Umu, untuk kalau misalnya ada tambahan juga silahkan gitu ya terkait pertanyaan Bunda Dewi, atau ada selain Bunda Dewi ada yang ingin bertanya kembali juga bisa. Itu gimana Bunda Dewi? Eh, apakah ada pertanyaan lain gitu, atau atau mungkin ada permasalahan lain gitu ya di luar kondisi yang saya sampaikan? Baik, ini Bunda Dewi ada respon lagi Kak Bunda? Oke. Oke, iya sama-sama Bunda. Sudah cukup. Kalau mungkin nanti ada hal-hal yang lebih private gitu ya, atau Bunda ingin diskusi lebih lanjut gitu kan, lebih lanjut untuk apa namanya terkait ya apa sih keputusan yang harus saya saya berikan gitu ya untuk anak saya yang akhirnya dibully gitu kan, itu bisa apa namanya bisa nanti ke link konsultasi edukasi Haula gitu. Karena nanti itu bisa kita jawab lebih personal gitu ya. Itu. Oke. Kita mau ada tambahan Kak Mbak Hula dari ini Bu Umu? Silahkan kalau mungkin ada. Boleh Mbak linknya. Oke, ini kita ketik di sini ya. Oke.
Bu Mu ada yang ingin ditambahkan? Maaf baru masuk jadinya belum mengikuti. Oh iya, ini Bu Mu ada yang di chat ya, di kolom chat ada yang ada yang pengen sharing juga nih dari Bunda Dewi. Pernah ketemu di ini tahun 2000 di Haula Toys ya. Sekarang anak-anak beliau ABG dari Bunda Dewi itu usia 18 tahun, ada masalah di sekolah, di lingkungan pesantren homogen, pindah ke sekolah umum. Jadi kurang bisa adaptasi sampai dibully temen. Sampai terakhir ada sampai satu guru juga ikut ngebully. Ya, apa tindakan yang mesti diambil orang tua gitu. Gitu. Itu mungkin terkait bullying tadi sudah pengalaman kita ya Bu Umu ya, bisa jadi memang ya lingkungan sekolah umum itu ya tidak cocok dengan karakter dia gitu kan, makanya kan kita ada yang akhirnya cocoknya di pesantren, ada yang akhirnya cocoknya di sekolah alam, ada yang akhirnya cocoknya di sekolah Islam terpadu gitu ya, gitu kan, sampai akhirnya kita tuh setiap fase jenjang pendidikan tuh bisa sampai ganti sekolah 3 kali ya Bu Umu ya. Nah itu untuk mendapatkan sekolah yang tepat untuk mengembangkan potensi anak. Nah kalau kasusnya bullying gitu, barangkali dari Bu Umu yang ilmu S3-nya ya di pendidikan khusus itu ada yang bisa di-sharing, boleh silahkan. Ya, insya Allah dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit sharing saja. Jadi dari pengamatan yang kita sering lihat ya Bu, anak-anak yang merasa dibully itu salah satunya sebetulnya perkembangan afektifnya atau perkembangan emosi rasa dia itu biasanya lebih sensitif dibanding anak-anak yang tahan banting dengan kata-kata atau dengan apalagi sampai dengan perbuatan itu biasanya lebih sensitif dan biasanya yang ada di dalam pengamatan saya itu anak-anak yang seniman yang mungkin perkembangan otak kanannya gitu ya, biasanya anak-anak yang lebih kreatif itu cenderung anak-anak yang lebih sensitif gitu. Makanya karena saya dulu punya pengalaman yang nggak enak ketika sekolah umum biasa, apalagi sekolah nasional yang favorit gitu ya, karena saya sempat sekolah di tempat yang paling bagus gitulah ya. Egonya banyak, terusnya masing-masing orang dengan kepandaiannya masing-masing gitu kan, saling berlomba. Nah, karena saya tidak nyaman dengan suasana itu, akhirnya kan saya tidak ingin kalau sampai anak-anak ngalamin gitu kan, makanya akhirnya kami berdua sepakat dengan suami membuat udahlah kita anak-anak homeschooling aja gitu. Zaman dulu belum ramainya homeschooling. Udah kita di rumah aja gitu. Tapi saya membekali mereka dengan berbagai macam ilmu, terusnya berbagai macam keinginan mereka gitu. Karena karena saya merasa ini anak-anak saya nih, saya nggak mau gitu ya, takutnya ngerasa seperti saya, karena kan biasanya kan like mother like daughter ya, buah tidak jauh dari pohonnya gitu kan. Nah akhirnya saya persiapkan tuh sebelum mereka keluar ke dunia yang lebih heterogen lah ya gitu. Jadi saya siapin. Nah baru mereka setelah lulus SMA baru pada saya ikhlaskan ya. Saya ikhlaskan meskipun kalau kayak Haula sendiri pertama kali kuliah itu sehari bisa lebih dari 10 kali nelpon gitu kan, saking minta penguatan. Nah, tapi lama-lama mereka juga akan belajar dengan sendirinya. Jadi dengan pengalaman seperti itu, barangkali saran saya, Ibu Bapak sebagai penanggung jawab anak itu ya, sebaiknya kuatkan aja di dalam rumah, diberikan pemahaman-pemahaman, penguatan-penguatan sampai
dia merasa oh saya memang harus menghadapi gitu. Saya memang harus menghadapi semua tantangan itu karena nggak mungkin kita lari terus kan, gitu. Nggak mungkin anak-anak kita hanya sebatas dinding, gitu kan. Nah, itu seperti itu. Jadi tugas ibu bapak mungkin ya memang harus agak lebih ini ya kalau bahasa saya ketika mereka kecil kita tidak peduli menyiapkan mereka, nanti ketika besar pun kita akan disulitkan oleh mereka, gitu. Jadi semaksimal mungkin kita berikan penguatan-penguatan aja, kita berikan komunikasi yang banyak, terus seandainya pun nanti di sana mereka menghadapi bully, mereka bisa menghadapi. Oh, saya pernah mendapat info dari ibu saya cerita kalau dihadapi begini. Jadi kita mempersiapkan gitu, Bu, mempersiapkan ibaratnya seorang prajurit mempersiapkan di medan perang itu dengan amunisi dengan segala macam. Jadi dia ibaratnya kuat gitu, kuat menghadapi apapun gitu kan, karena kan kita juga nggak ingin menarik mereka mundur ke belakang. Udah di rumah aja, jangan ini karena nanti dibully gitu, jangan. Justru kita cari cara supaya akhirnya mereka kuat gitu, Bu. Gitu ya. Jadi kalau saya karena saya inginnya memberi warna yang kuat, jadi prinsip saya buat warna mereka kuat sehingga ketika mereka di lapangan, ketika mereka sudah bercampur dengan banyak pola pikir dan lain-lain, mereka punya warna yang kuat gitu. Sehingga mereka yang mewarnai teman-temannya, bukannya mereka yang diwarnai oleh teman-temannya gitu. Itu Ya makanya Bumu sesibuk apapun itu selalu nerima sesi curhat anaknya di telepon 10 kali sehari. Kalau pas kuliah, kalau pas lagi SMA, SMP kan selalu datang ke kamar ya, Mak ya. Ya, pokoknya ya itu kayak gitu. Jadi ya intinya mah orang tua ya tanggung jawab juga karena kalau saya prinsipnya gini, dengan berbagai macam kesibukan saya, segala ini segala itu, tapi kan anak-anak itu cuma punya orang tua cuma satu, ibunya saya doang gitu kan. Bapaknya ya cuma satu gitu. Jadi kita yang sangat bertanggung jawab gitu. Mungkin itu sih masukan sekilasnya. Iya, semoga menjawab ya pertanyaan dari Bunda Dewi. Ya, barangkali nanti ada yang mau dikonsultasikan kembali, itu linknya sudah ada di sudah ada di chat ya, di kolom chat ya. Terima kasih Bunda Dewi. Barangkali Bunda yang lain ada yang ingin open mic ya, open mic untuk bertanya, boleh dipersilahkan mumpung masih ada waktu juga sebelum akhirnya kita close, atau di kolom chat juga boleh. Ya, dipersilakan Bunda dan Ayah, mungkin ada tambahan, sharing, atau pertanyaan, atau mau cerita-cerita. Karena memang jiwa-jiwa leadership ini, apalagi sekarang udah ada teknologi gitu ya, jadi ya sangat-sangat krusial gitu untuk membangun karakter anak agar kuat mental, terus mudah bersosialisasi, dan lebih bisa menyesuaikan dalam apapun kondisinya. Ya, mungkin kalau belum ada yang bertanya lagi atau raise hand atau open mic, kita cukupkan juga nggak apa-apa, Mbak. Oke. Sebelumnya kita untuk dokumentasi kita foto bersama dulu ya Bunda Ayah. Nah, kita siapin dulu. Mungkin bisa open kameranya semua. Iya. Ada Bunda Dewi, oke. Halo Bunda Dewi, Bunda Neneng. Iya, bisa ngelihat wajah-wajah cantiknya nih. Bunda-bunda Iya. yang semangat pagi ini. Ini ada Bunda Yeti, Bunda Francisca, Bapak Ari Nur Rohim, Bunda Zen,
Ya, langsung bisa dibantu screenshot ya. Iya, screenshot. Oke, Vika hitung dulu ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bunda dan Ayah yang setelah bergabung untuk webinar, Haula Webinar Series kali ini. Semoga next di edisi selanjutnya dengan tema dan obrolan yang lebih menarik lagi. Ada rekaman untuk di YouTube-nya kan, Mbak? Kenapa Bunda Neneng? Buat bisa dilihat ulang di YouTube nggak ya? Untuk ini kurang jelas Iya, suara bisa nanti bisa di upload. Kita selalu upload di ini Bun, di Haula Edu ya, di channel Haula Edu. Nanti bisa di subscribe. Jadi kalau misalnya di subscribe tuh kalau ada info video terbaru nanti akan muncul gitu kan, akan muncul di berandanya. Iya, ada YouTube-nya Haula Edu, tapi jadi bukan Haula Toys, Haula Edu, karena di situ fokusnya untuk kita mengedukasi ya terkait mainan-mainan. Iya, ini mohon maaf nih suara nanti bisa mampir Bun. Iya, nanti bisa mampir ya Bun ke channel YouTube kita Haula Edu. Insya Allah segera ini juga tayangannya akan masuk hari ini. Itu. Baik, kita cukupkan di sini. Terima kasih Bunda dan Ayah. Terima kasih Mbak Haula, Bu Umu, Mas Mu'a. Insya Allah next kita bisa bertemu kembali. Kenapa Bunda Dewi? Oh iya, ini Mbak Haula. Siap Bun. Nanti bisa main-main lagi ke Haula Toys-nya yang sudah berbeda jauh pasti ya dari tahun 2000. sampai Ibu Umunya juga udah berbeda kegiatan nih, bukan Haula Toys lagi nih Bu Umunya. Gitu, nanti bisa bertemu saya. Ya semoga kita bisa dipertemukan kembali ya di offline nanti. Amin. Ya, makasih banyak Bunda semua. Bunda Neneng, terima kasih. Bunda Dewi, terima kasih. Pak Ari, Bunda Francisca, Bunda Yeti, Bunda Zain. Semoga bermanfaat. Iya. Ya, Bu, pamit juga semua. Assalamualaikum. Selamat siang.